when you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Atika Fairuzia dengan NIM 852241003 dari Program Studi Pendidikan Jasmani dan Rekreasi. Pada kesempatan ini, saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi UAS Inovasi Pendidikan yang berjudul Gerakan Seimbang Inovasi Pembelajaran untuk Mengurangi Kecanduan Gadget pada Siswa. Saya memilih tema ini karena menurut saya kecanduan gadget merupakan salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini. Banyak siswa menggunakan gadget bukan lagi sebagai pembelajaran, tetapi lebih banyak untuk bermain game, media sosial, atau hiburan, sehingga berdampak pada proses pembelajaran mereka. Latar belakang. Pada era digital seperti sekarang, gadget memang memberikan banyak manfaat bagi dunia pendidikan. Melalui gadget, siswa dapat mencari informasi, mengikuti pembelajaran daring, mampu mengakses berbagai sumber belajar. Namun, penggunaan gadget yang berlebihan justru menimbulkan banyak berbagai masalah. Banyak siswa menjadi sulit berkonsentrasi ketika guru menjelaskan, aktivitas fisik mereka kurang, dan interaksi sosial dengan teman juga semakin menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekolah perlu menghadirkan inovasi pembelajaran yang mampu menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan aktivitas belajar yang aktif dan bermakna. Identifikasi masalah. Setelah mengamati kondisi tersebut, saya menemukan beberapa penyebab utama. Yang pertama adalah penggunaan gadget tanpa batas waktu. Kedua, pembelajaran di kelas terkadang masih kurang menarik, sehingga siswa lebih tertarik membuka gadget. Yang ketiga, pengawasan orang tua terhadap penggunaan gadget di rumah juga masih kurang. Selain itu, literasi digital masih rendah sehingga mereka belum mampu menggunakan secara bertanggung jawab. Akibatnya, konsentrasi belajar menurun, prestasi belajar ikut menurun, aktivitas fisik berkurang, serta karakter disiplin dan tanggung jawab siswa juga mulai melemah. Data pendukung. Permasalahan ini bukan hanya berdasarkan pendapat pribadi, tetapi juga didukung oleh kondisi yang banyak terjadi di sekolah-sekolah. Saat ini, banyak siswa menggunakan gadget lebih dari 4 jam setiap hari. Penggunaan gadget yang berlebihan berhubungan dengan menurunnya konsentrasi dan aktivitas fisik. Guru juga mulai mengalami kesulitan mempertahankan perhatian siswa selama proses belajar berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa kecanduan gadget merupakan masalah nyata yang memerlukan solusi inovatif. Rancangan inovasi. Sebagai solusi, saya merancang sebuah inovasi yang saya beri nama Gerakan Seimbang, yaitu singkatan dari Gerakan Belajar Aktif Tanpa Kecanduan Gadget. Saya memilih nama Gerakan Seimbang karena tujuan utamanya bukan melarang siswa menggunakan gadget, melainkan mengajarkan mereka bagaimana menggunakan teknologi secara seimbang antara belajar, bergerak, berinteraksi, dan beristirahat. Program ini memiliki 5 kegiatan utama. Yang pertama adalah Smart Gadget Time, yaitu gadget hanya digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kedua, Move Break, yaitu aktivitas fisik ringan selama 5 menit agar siswa tidak terus-menerus duduk dan menatap layar. Yang ketiga, Team Challenge, yaitu pembelajaran melalui diskusi kelompok dan permainan edukatif sehingga siswa lebih aktif bekerja sama. Yang keempat, Reaction Card, yaitu siswa mencatat durasi penggunaan gadget setiap hari sebagai bentuk evaluasi diri. Dan yang kelima adalah Part Digital Partner, yaitu kerja sama antara guru dan orang tua dalam mengawasi penggunaan gadget siswa di rumah. Menurut saya, kombinasi 5 kegiatan ini membutuhkan inovasi menjadi lebih lengkap karena tidak hanya melibatkan siswa, tetapi juga guru dan orang tua. Tahap pelaksanaan. Pelaksanaan inovasi dilakukan melalui 4 tahap. Tahapan yang pertama adalah sosialisasi kepada guru, siswa, dan orang tua mengenai tujuan program. Tahapan kedua adalah penerapan gerakan seimbang selama 4 minggu dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah
monitoring penggunaan gadget, dan perubahan perilaku siswa. Sedangkan tahapan terakhir adalah evaluasi untuk mengetahui apakah program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keunggulan inovasi. Menurut saya, gerakan seimbang memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, inovasi ini tidak melanggar penggunaan gadget, tetapi mengajarkan penggunaan teknologi secara bijak. Yang kedua, program ini menggabungkan pembelajaran aktif, aktivitas fisik, dan pendidikan karakter, sehingga siswa tidak hanya belajar secara akademik, tapi juga membangun kebiasaan yang positif. Yang ketiga, biaya pelaksanaannya relatif murah karena memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di sekolah. Selain itu, program ini juga mendukung kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran aktif dan berpusat kepada peserta didik. Hambatan dan solusi. Saya menyadari bahwa setiap inovasi memiliki tantangan. Hambatan pertama adalah siswa yang masih sulit mengurangi penggunaan gadget. Hambatan yang kedua adalah kurangnya konsisten orang tua dalam melakukan pengawasan. Hambatan yang ketiga adalah guru yang belum terbiasa menggunakan pembelajaran aktif. Untuk mengatasi hal tersebut, saya mengusulkan pembiasaan secara bertahap, komunikasi yang rutin antara sekolah dan orang tua, serta pelatihan sederhana bagi guru mengenai pembelajaran aktif. Dengan demikian, hambatan tersebut dapat diminimaliskan. Indikator keberhasilan. Keberhasilan program dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama, durasi penggunaan gadget siswa berkurang. Yang kedua, konsentrasi belajar meningkat. Ketiga, siswa menjadi lebih aktif selama pembelajaran. Yang keempat, aktivitas fisik bertambah. Yang kelima, hubungan antara guru, siswa, dan orang tua menjadi lebih baik melalui kerjasama dalam pengawasan penggunaan gadget. Kekuatan. Menurut saya, kekuatan utama gerakan seimbang adalah karena inovasi ini tidak hanya menyelesaikan satu masalah, tetapi memberikan solusi yang menyeluruh. Program ini mengubah kebiasaan siswa melalui pembelajaran aktif, melibatkan guru, orang tua, serta mendukung pembentukan karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Selain itu, inovasi ini mudah diterapkan di berbagai jenjang sekolah karena tidak hanya membutuhkan biaya yang besar dan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Oke, baik, sebagai penutup dapat saya simpulkan bahwa kecanduan gadget merupakan salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini. Melalui inovasi gerakan seimbang, saya menawarkan solusi yang tidak berfokus pada lapangan, tetapi pada pembentukan kebiasaan menggunakan teknologi secara bijak melalui pembelajaran aktif, aktivitas fisik, refleksi diri, dan keterlibatan orang tua. Saya berharap inovasi ini dapat membantu menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, menyenangkan, dan mampu membentuk peserta didik yang disiplin, bertanggung jawab, serta siap menghadapi tantangan di era digital. Demikian presentasi video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.